Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pertemuan mata kuliah Dasar Ilmu Tanah, pertemuan ke-10. Saya lanjutkan yang kemarin kita membahas pertemuan ke-9, kemarin kita membahas tentang sifat kimia tanah, di mana kemarin sifat kimia tanah antara lain yang pertama adalah tentang reaksi tanah atau pH, kemudian yang kedua tentang koloid tanah. Koloid tanah terdiri dari koloid organik dan koloid anorganik. Kemudian di akhir materi kalian saya beri tugas untuk mencari atau membuat artikel tentang mineral liat. Hari ini saya lanjutkan apa yang disebut dengan mineral liat tipe 11, 21, dan 22. Kemarin sebetulnya sudah saya singgung sedikit sekali. Nah, yang dimaksud tipe itu sebetulnya terdiri dari silikat dan aluminium. Silikat, tetrahedron, dan aluminium oktahedron. Biasanya disingkat dengan SiAl. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit. Nah, untuk mineral liat tipe 11 artinya satu lapis Si tetrahedron dan satu lapis aluminium oktahedron. Untuk 21 berarti Si-nya 2. 2 lapis Si tetrahedron dan satu lapis aluminium oktahedron. Sedangkan untuk 22 berarti Si2 dan Al2. Dua-duanya 2 lapis. Nah, ini contoh untuk tipe 11. Ini contoh struktur Si struktur Si dan Al oktahedron. Satuan Si tetrahedron ini seperti ini ya. Kemudian oktahedron, aluminium oktahedron model strukturnya seperti ini. Jadi bentuk mineral liatnya dalam struktur kimia seperti ini. Ya. Ini silikatnya. Yang di tengah ini menunjukkan atom silikatnya. Silikatnya. Kemudian Al ini juga di tengah-tengahnya. Okta 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okta 6, maaf. Ya. Ini tetra. Tetra berarti untuk yang Si. 1. Jadi ini satu lapis. Kalau ini Si-nya 2 lapis, berarti tipe 21. Untuk 11 berarti ini 1 Si, 1 Al. Kalau untuk 22 berarti ininya ini Si, Al, Si, di sini ada Al lagi seperti ini. Itu berarti disebut tipe 22. Nah, ini model dalam struktur 3 dimensinya silikat tetrahedron, ini maksudnya seperti ini. Kemudian aluminium oktahedron modelnya seperti ini. Jadi ini struktur atom kimianya. Kemudian yang sifat reaksi kimia tanah yang ketiga kita bicara kemarin adalah KTK. Kapasitas tukar kation, dan KTA, kapasitas tukar anion. Sebelum ke KTK, kita bicara dulu tentang pertukaran ion. Jadi sebetulnya di dalam tanah itu ada pertukaran ion. Kemarin sudah saya singgung bahwa unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman itu selalu dalam bentuk ion yang berada di dalam larutan tanah. Larutan tanah letaknya di mana? Di antara partikel-partikel tanah, yaitu di dalam pori-pori tanah. Pori-pori tanah kemarin ada 3 macam, makro, mikro, dan meso. Nah, di antara ruang pori itulah letak dari larutan tanah. Nah, di dalam larutan tanah itulah ada ion-ion yang bisa diserap oleh tanaman. Jika ionnya diikat oleh tanah, maka tidak bisa diserap oleh tanaman. Sehingga sangat penting sekali kita bicara tentang pertukaran ion di dalam tanah. Pertukaran ion di dalam tanah adalah reaksi yang terpenting dalam tanah karena sangat berhubungan dengan ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Reaksi ini terjadi karena
adanya koloid tanah. Koloid tanah kita sudah bicara ya, bermuatan listrik, baik negatif ataupun positif. Kemudian, contoh reaksi pertukaran ion pada kulit permukaan yang negatif. Contohnya, sini ada misel kulit tanah yang kecil, ukurannya halus. Kemarin saya sebut mikrosel atau misel. Ini menjerap ion Ca. Berarti Ca muatannya positif. Maka misel di sini, yang saya beri contoh di sini adalah muatan negatif. Karena dia bisa mengikat Ca yang positif. Kemudian di dalam larutan tanah, H+ dalam larutan tanah ada ion H. Maka ion H ini, Ca di sini 2+. Maka kalau kita ingin melepaskan Ca agar berada di larutan tanah, maka harus tempat Ca ini digantikan oleh ion yang sama jumlah muatannya. Yaitu di sini di larutan tanah ada 2+. Maka menggantikan Ca. Sehingga misel mengikat H sehingga Ca yang terlepas di dalam larutan tanah. Nah, Ca yang di sinilah yang bisa diserap oleh tanaman. Jadi ini disebut pertukaran ion. Kalau ion yang ditukarkan adalah plus, maka disebut KTK, proses pertukaran ion positif. KTK. KTK itu saling menukarkan kemampuan kapasitas tukar kation. Tetapi sebaliknya, jika ion yang dipertukarkan adalah negatif, maka kita berbicara KTA, kapasitas tukar anion. Ya. Reaksi pertukaran ion sendiri berlangsung secara ekivalen. Ekivalen maksudnya apa? Sama. Sisi kiri, sisi kanan sama. Kemudian reversible, saling bisa bertukar, berpindah-pindah. Bolak-balik prosesnya, bolak-balik itu disebut reversible. Kemudian reaksi pertukaran ion pada kulit yang bermuatan positif. Nah, pertukaran ini barusan saya katakan yang bermuatan positif berarti pertukaran anion terjadi pada kompleks yang bermuatan positif. Kalau pertukaran kation, kompleks tanah adalah bermuatan negatif. Ion yang diikat positif. Nah, ini banyak ditentukan pada mineral liat yang bersifat amorf. Liat aluminium ataupun liat Fe oxide dan juga sebagian mineral kaolinit. Ion-ion yang dapat terjerat pada kompleks yang bermuatan positif, karena kompleksnya bermuatan positif atau partikel tanahnya, koloid tanahnya bermuatan positif, maka ion yang diikat adalah yang bermuatan negatif. Ya kan? Ini negatif, Cl juga negatif, SO4 2- negatif, H2PO4 negatif, HPO4 juga negatif, dan PO4 3- negatif juga. Serapan ion fosfat pada kompleks yang bermuatan positif disebut fiksasi fosfat. Saya lanjutkan lagi. Sekarang kita berbicara KTK, kapasitas tukar kation. Kation, ionnya bermuatan positif. Mineral liatnya yang mengikat, berarti negatif. Nah, nilai KTK itu diukur dalam satuan mili ekivalen. Jadi KTK itu kemampuan koloid tanah menjerap kation. Yang diukur dengan banyaknya kation dalam satuan mili ekivalen per 100 gram tanah. Jadi persatuan berat tanah 100 gram. Jadi satuannya ME per 100 gram. Sehingga ME itu dari mana? Bisa dicari dari Mg. Konversinya dari Mg dibagi berat atom dibagi kation, jumlah kationnya.
Jadi kalau kita punya mili ekuivalen kali berat atom dibagi valensi dari atom. Berat atom suatu unsur, saya singkat Ba, maka nilai Be berat atom dibagi valensi. Berat atom dibagi valensi akan ketemu berat ekivalen. Maka contohnya 2 mili ekivalen kalium per 100 gram. Ini artinya 2 kali berat atom K 39 dalam sistem periodik dibagi valensi K. K itu valensinya 1 karena K plus, ionnya cuma 1 jumlahnya K plus. Sehingga 2 kali 39 per 1. Jadi kalau kita punya KTKMA-nya 2 MEK per 100 gram, ini berarti jumlah K-nya 78 mg tiap 100 gram tanah. Demikian juga untuk Ca. Kalau kita jadikan miligram, 5 Ca 40, valensi Ca berapa? 2 plus. Ca per 2, 40 per 2, 100 miligram. Sekarang kalau dibalik, dari miligram ke ME, ya tinggal balik aja dari rumus ini. 40 dibagi 40 per 2. Ini valensinya, ini berat atomnya. 2 ME. Demikian juga ini kalau dibalik. Ya, ini adalah perhitungan KTK. Tetapi KTK dalam bentuk ini dalam satuan KTK. ME, miligram per 100 gram. Nah, ini adalah sistem periodik karena di sini kita butuhkan untuk mendapatkan berat atom dari masing-masing unsur. Ini adalah contoh pertukaran ion yang ada di dalam tanah itu seperti ini. Ini ada katakanlah ini partikel fluid, ini humus. Humusnya muatannya apa kalau seperti ini? Nah, ini bisa kalian lihat, berarti humusnya di sini muatannya negatif. Mengapa apa? Karena yang terikat di sini semuanya positif. Berarti humusnya ini permukaannya muatannya negatif. Ini diikat semua. Nah, di sini ada unsur, Bu, yang nggak ikat. Nah, unsur-unsur inilah yang berada di pori-pori, tidak diikat oleh partikel tanah. Unsur-unsur yang di larutan tanah ini, yang di pori-pori inilah yang bisa diambil atau diserap oleh tanaman. Nah, besarnya KTK dinyatakan dengan salutan ME. Tadi sudah saya jelaskan. Jika saya punya KTK 1 ME, jika tanah tersebut berarti tanah tersebut menyerap 1 mg per 100 gram. Jumlah ini sama saja dengan 10 ppm, miligram per gram. Maka jika berat tanah 1 hektar itu BI-nya 1, 2 kali 10 pangkat 6, 2 juta, maka dalam tanah 1 hektar itu bisa menyerap ion H sebanyak 20 kg per hektar. 2 kali 1 ME, 20 kg per hektar. Oke. Contoh lain, unsur Ca mempunyai bobot 40. Maka di sini Ca 40 per 2 sama dengan 20 mg per Ca. Jika tanah mampu menyerap 400 mg Ca, maka berapa? Ca dalam 1 hektar sama saja berarti 40 per 20 kali atau 20 ME per 100 gram. Maka kalau 20 ME per 100 gram KTK dari Ca dalam 1 hektar, bila kita kalikan berat tanah 1 hektar kali 2 juta. Ya. Oke.
KTK ini merupakan sifat kimia yang sangat erat hubungannya dengan kesuburan tanah. Tanah dengan KTK yang tinggi mampu menjerap dan menyediakan unsur hara lebih baik dari tanah dengan KTK yang rendah. Faktor apa yang mempengaruhi nilai KTK? Kandungan bahan organik, jenis mineral liat, dan kandungan liatnya. Nah, ini adalah beberapa contoh tanah dengan nilai KTK-nya. KTK tanah pasir sangat rendah, paling rendah. Dia tidak bisa mengikat hara. Kemudian pasir yang agak gelap meningkat 10-20 KTK-nya. Lempung berdebu lebih meningkat lagi. Nah, ini liat lempung berdebu meningkat lagi KTK-nya. Tanah organik makin tinggi, paling tinggi KTK-nya. Tanah organik ini tanah yang kandungan bahan organiknya sangat tinggi sekali. Nah, selanjutnya hubungan KB dengan pH tanah, hubungan kejenuhan basa dengan pH tanah. Nah, itu nanti saya jelaskan apa itu KB. Nah, ini kalau pH tanah 6,5 biasanya kejenuhan basanya 81 dan sebagainya. Jadi makin rendah pH maka KB juga akan makin menurun. Nah, bagaimana cara mengukur pH? Ini kalau di lab mengukur KTK, kita biasanya menggunakan amonium asetat pada pH 7 dengan garam netral KCl. Ya, ini dilakukan menghitung KTK harus dilakukan di laboratorium. Nah, selanjutnya yang dimaksud kejenuhan basa itu adalah jumlah kation basa dibagi KTK kali 100%. Jadi sebetulnya di dalam tanah itu ada kation asam dan kation basa. Ini kation basa ini yang banyak di dalam tanah. Ca, Mg, K, Na, NH4. Kation asam, H, dan aluminium yang memberikan efek asam ke dalam tanah. Atau bisa juga mengukur KB, kejenuhan basa dengan rumus ini. Jumlah basa kali 100% dulu, baru dibagi jumlah kation basa ditambah kation asam. Atau yang paling umum adalah ini. Jumlah kation basa dibagi KTK kali 100%. Nah, berdasarkan rumus tersebut, maka bisa diartikan bila suatu tanah mempunyai persen kejenuhan basa 40, artinya 40/100 atau 2/5 bagian dari seluruh KTK tanah tersebut ditempati oleh basa. Sedangkan kation asamnya menempati berapa? 2/5 berarti menempati 3/5-nya. Kation oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pada tanah yang ber-KB 40%, 60%-nya adalah ditempati kation asam. Berarti pH-nya rendah karena KB-nya kecil. Ya. Kemudian kita lihat klasifikasi dari KTK. KTK dibagi menjadi KTK anorganik atau KTK liat, yaitu jumlah kation yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid anorganik. Hampir sama dengan koloid tadi ya, yang saya jelaskan kemarin. Kalau KTK anorganik, ya dia berasal dari koloid anorganik. Ya. Nilai ini tergantung pada jenis mineral liatnya. Untuk kaulinit, KTK-nya sekian. Untuk mineral ilit, klorit, KTK-nya sekian. Untuk mineral monmorillonit, KTK-nya sekian. Sangat tinggi. Vermiculit, KTK-nya sangat tinggi lagi, 100-150. Kemudian yang kedua KTK koloid organik, yaitu
jumlah kation yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid organik tentunya. Kemudian ada yang disebut KTK total, yaitu jumlah total kation yang dipertukarkan dari suatu tanah, baik kation pada permukaan koloid dan kation pada permukaan koloid anorganik. Jadi penjumlahan dari koloid anorganik dan organik. Oke. Nah ini yang lebih rinci lagi, tadi vermiculit di atasnya lagi. Ini masuk vermiculit di sini, ya. Macam-macam jenis koloid dengan nilai KTK-nya. Secara kualitatif, kalau kita tidak ingin mengukur di lab, kita bisa mengira-ngira kira-kira KTK tanah dilihat dari teksturnya. Nah, tadi sudah dari awal tadi sudah saya gambarkan bahwa tanah yang berpasir, teksturnya berpasir, KTK-nya sangat rendah. Nah, oke. Bagaimana pembagian KTK menurut sumber muatannya? Ada KTK muatan permanen, adalah jumlah kation yang dapat dipertukarkan pada permukaan kulit liat dengan sumber muatan negatifnya berasal dari substitusi isomorfik. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa muatan permanen itu berasal dari proses substitusi isomorfik. Substitusi isomorfik ini ya, mekanisme pergantian posisi antar kation dengan ukuran atau diameter kation yang hampir sama, tetapi muatannya berbeda. Ini terjadi pada kation bervalensi tinggi dengan kation bervalensi rendah dalam struktur liat. Kemudian KTK muatan yang tidak permanen berarti KTK yang tergantung pH tanah. Ya, berarti KTK yang tergantung karena pH tanah. Adalah jumlah kation pada permukaan koloid yang muatannya tergantung pada pH. Kemarin sudah saya jelaskan koloid apa. Kemudian hubungan KTK dengan pH tanah, kebanyakan tanah ditemukan bahwa pertukaran kation berubah dengan berubahnya pH. Pada pH rendah hanya muatan permanen liat dan sebagian muatan koloid organik memegang ion yang dapat digantikan melalui pertukaran kalium. Ini sudah ya hubungannya dengan tekstur saya lewati. Tolong dibaca sendiri. Nah, ini contoh hubungan tekstur, hubungan KTK dengan tekstur dan bahan organik. Coba aja lihat di sini bahan organik. Di sini mineral liat, di sini bahan organik. Mineral liat ya. Ini banyak yang dijerap unsur haranya. Kalau organik bentuknya kan amorf, kemarinnya sudah kita jelaskan. Koloid organik bentuknya amorf. Kalau mineral liat bentuknya kristal, jadi memang berbentuk strukturnya. Kalau organik tidak berbentuk. Faktor yang mempengaruhi KTK yang pertama tadi pH, tekstur, jenis mineral liatnya, bahan organik, pengapuran dan pemupukan. Yang kelima ini pengapuran pemupukan mempengaruhi pH. Sehingga pH juga mempengaruhi KTK. Oke. Nah, ini ada contoh menghitung KTK lagi. Bila diketahui hasil analisis kimia tanah, kalsium Ca dapat dipertukar sebanyak 120 mg per 100 gram, K 4 Me, Al 4 Me ini sudah dalam bentuk satuan KTK ya yang ini. Sedangkan yang Mg ini 60 belum dalam satuan Me. Maka di sini juga yang dua ini harus kita rubah menjadi dalam satuan Me untuk menghitung KTK dalam tanah tersebut. Maka ini yang diminta adalah menghitung KTK dan kejenuhan basah tanah. Kemudian yang kedua, banyaknya kation Ca, K, dan Mg dalam 1 hektar tanah. Yang kedua, bila dalam tanah mampu menjerap ion kalsium sebesar 240 mg per 100 gram tanah, maka hitunglah nilai besarnya KTK-nya. Dan mineral liat apa yang mendominasi pada tanah tersebut. Baik, kita lihat. Mau nyanyi lah.
Oke. Tadi Ca 120 miligram kita jadikan dalam satuan Me. 120 dibagi 40 karena 40 di sini adalah berat atom kalsium Ca, dibagi 20 dibagi 2 adalah valensinya sehingga ketemu 6 Me untuk Ca. Kemudian yang Mg tadi 60, kemudian Mg berat atomnya 24. Coba nanti dilihat di sistem periodik, valensinya 2 sehingga ketemu 5. Kemudian K tadi sudah dalam bentuk Me, demikian juga amonium sudah dalam 3 Me, Al 4 Me, H 5 Me, basa-basa lain 18. Tadi ini ya, 18. K 4, Al 4, NH 3, H 5. Kemudian kita jumlah aja. Jadi total ini semua berapa Me? Itu adalah nilai KTK-nya. Ketemu KTK-nya 50 Me per 100 gram. Kejenuhan basanya kita hitung. Kejenuhan basa adalah jumlah kation basa dibagi KTK kali 100%. Nah, yang dimaksud kation basa di sini adalah kation kalsium, magnesium, kalium, dan amonium. Jadi ini aja yang dijumlah. Dan basa-basa lain. Sedangkan aluminium dan H ini nggak usah dijumlah. Karena ini disebut katium asam. Sehingga ini Ca, Mg, K, dan NH4 ditambah 18 kation basa yang lain, totalnya 36. Sehingga kejenuhan basanya adalah 36 dibagi 50 kali 100%, ketemu 72%. Oke, ini soal yang 1A. Kemudian yang B, banyaknya kation Ca, Kmg dalam 1 hektar. Kita lihat, Ca 6 Me, 6 Me. Tanah dalam 1 hektar 2 juta. Jika BI-nya saya anggap 1, berat isi saya anggap 1, 2 juta. Maka kita tinggal mengalihkan 2 kali 2 juta. Ya, 6 kali, ini kan satuannya kilogram. Sehingga 120 kilogram per hektar. Ini tanah dalam 1 hektar itu 2 kali 10 pangkat 6. Ya. Kemudian ini 4 kali sehingga ketemu 80. Kemudian untuk Mg 5 ketemu 100 kilogram per hektar jumlah Mg-nya. Kemudian soal yang kedua, bila tanah mampu menjerap Ca sekian, maka berapa KTK dari tanah tersebut? Dan lihat apa yang banyak di tanah tersebut. 240 kita jadikan Me, 240 dibagi 40 per 2 ketemu 12 mg per 100 gram. Nah, jenis mineral lihatnya adalah kaolinin. Lihat dari mana? Lihat dari yang sudah saya jelaskan tadi. Ini 12 Me itu masuk. Nah, 12 Me berarti masuk ini. Berarti jenis mineral liatnya adalah kaolinin. Jadi pada tanah tersebut didominasi oleh jenis mineral kaolinin. Ya, baik. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Minggu depan saya lanjutkan lagi ke unsur hara esensial. Masih dalam sifat kimia tanah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.